perspective and so passionate. Every word I move so restricted like an accident. I got a vendetta against people who got into being limited when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. Got the road stuck in gas. Think I'm okay at last, but I don't know. Ya, kita malam kali ini itu kita belajar bisnis, maksudnya ilmu perbisnisan itu tadi yang Mas Yun ketahui aja, sedikit banyak yang Mas Yun pelajari gitu loh. Meskipun saya itu sekarang masih nguli. Ya itulah, bisnis itu tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan gitu. Ada uang, ada untung, itu tidak seperti itu ya teman-teman ya. Dikarenakan untuk melalui proses menjadi seorang pembisnis itu butuh waktu yang benar-benar tidak cukup lah. Untuk 1 atau 2 tahun itu tidak cukup bagi saya itu. Dikarenakan ya gimana gitu, kita itu harus melalui proses fase di mana kita sulitnya terus apa, angelnya perjalanannya itu sangat-sangat melelahkan gitu loh Pak. Bener-bener melelahkan. Kadang kita bisa untung hari ini, bisa untung 100.000, besok tekor 200.000, itu udah beriringan itu ya. Kalaupun sampean di hari ini mempunyai uang 100 juta gitu, besok hari ini kita dapat uang 100 juta, besok aku mau bisnis ini, nggak bakal bisa, karena proses yang lama itu akan mematangkan Pak, komitmen kita gimang Pak. Aku cendak iso asline lek kon tenan-tenanane aku ndak iso terus terang lho piye kehidupan ini kuncinya diawur ngono. Ya piye aku piye ya lek disawangi nek penak yo gak penak gitu, karena apa yang sampean lihat itu belum tentu sampean bisa melakukannya. Maksudnya apa yang sampean lihat itu enak ya, contoh nih, sampean dalam keadaan berbaring dengan menonton YouTube-nya Mas Yun ini, terus kamu melihat wah enak ya, jadi Mas Yun bisa memelihara sapi banyak gitu. Sapi ini sombong kan, kuliah gendeng-gendeng itu. Terus Mas Yun belajar dini, aku selalu mengajarkan nikmatnya berproses itu seperti apa. Perjalanan dari segi dahulu itu ada berapa sapi dulu itu ya, lupa aku Pak. Pokoknya 1 ekor, dari 1 ekor itu menjadi beberapa ekor, itu sangatlah melalui proses yang kadang trouble, kadang dijual, kadang kebutuhan, kadang alam, iya kan, seperti itulah. Aku itu pengenku tadi, aku udah request ke bosnya teman-teman ya, bos aku gitu, aku ini tadi nggak bisa ngonten aku gitu kan, berhubung ini udah waktunya udah mepet banget dan aku harus menjalankan tugas sebagai kuli bangunan. Tadi juga keliling juga, bulang, biasanya Mas itu bulang juga. Terus wah banyak lah ini tadi rutinitas di hari ini. Terus aku ngomong, bos, iku sapi ini gak oleh dikonten ya bos, aku cendi ya iku ojo sih ngono, ojo sih YouTube-mu sepi ya gak kan kok nek Islami konten ono ngisi-ngisi ngono ya lek bangi gak enak ngono. Yo nek ngopeni sing apik ngono. Ya.
ben hadiah apa ngono kan bos sama ya ben rapi tak budal ning Swiss ngono Len. Bah akhirnya semangat tadi pagi ya, aku pagi tadi itu udah nyari rumput terus motong kuku, mandiin juga, setelah itu kebangunan, setelah itu pulang. Wes aku gak ono. Wah, takutnya kayak kemarin-kemarin YouTube-nya itu trouble waktu upload itu jadi teman itu memberontak jadinya ya. Gitu. Untuk gama sendiri ini ada gama, ada sama sapinya itu tetap sapi-sapi yang biasa yang arep diganti ku kuwi lho memang ndak paham itu ya kuwi pokoknya motivasi nih ini kata-kata hidup itu diawur ae cah nek kok toto kadang bleset iso ambrol sudah karu-karuan karena menikmati alur kehidupan ini sangat-sangatlah indah gitu loh ngono kok mau neng ya Pak ndak kayak kok saran apa ngono iki jan mek mlek mutuk tok iki tapi alhamdulillah kalau kandang-kandang sini itu alhamdulillah ya karena kualitasnya maksudnya sudah memadai seperti punya teman-teman untuk kandang sini itu nggak ada guremnya teman-teman. Kamu tahu gurem itu biasanya ada di ayam itu loh itu nggak ada guremnya jadi memang kualitas kandang itu memang kalau yang ini udah meskipun nggak seperti punya teman-teman alhamdulillah cukup memadai untuk sapi-sapi yang domisilinya itu bagus ngono lho maksudnya kalau untuk mana perutu tagaan dirbung gurem biasanya kalau yang di situ itu gitu apa iya nggih cacah kok renek sing rene lho bejan lemes aku ngene jalan wis kau pesan aku wis turu terus yo ke konten ngopo sesuk wis mulinen yo iya ya aku ngono apa cacah maksudnya tak jak nonton boto nggih kuwi tak jak nonton boto ya cah apa piye maksudnya kan piye lho kadang noto uripe dhewe rung iso noto uripe wong malah repot enggak malah bahaya nek nah di cuaca yang ekstrim benar-benar ekstrim ya menurutku untuk di hari-hari ini itu untuk teman-teman itu selalu kontrol ternak-ternak sampean yang ternak kambing ya dikontrol yang ternak sapi ya dikontrol yang ternak ayam juga sering-sering dikontrol apalagi ikan ya tentunya terkadang itu kalau siang itu panas tiba-tiba astagfirullah ya tiba-tiba hujan biasanya ikan itu bisa ngelemah itu loh Pak tahu kan ngelemah pokoknya kayak pelampung gitu. Ya itulah nah mungkin teman-teman juga penasaran ya si ganteng yang biasanya naik di wadah makan itu kemana aja saya jelasin kondisinya sekarang alhamdulillah baik-baik saja dimanakah dia nanti akan saya kasih tahu jikalau sudah waktunya kalau sekarang jangan dulu nanti nggak seru ya sebenarnya aku mau teman-teman ya mungkin untuk suara Mas Yun kali ini agak kurang iya Pak ngeder gitu ya kondisi lelah terus cuacanya ya kalau malam itu dingin jadi biasanya itu agak ada pirik-piriknya apa Pak apa mana flu ringan maksudnya aku itu kalau di posisi kondisi dingin gitu aku butuh kehangatan sayang iya aduh
Nah kalau apa kelebihan ya, untuk teman-teman kelebihan untuk beternak di desa atau di pegunungan apa gini iki oh pak jenenge dataran tinggi lah ya, dataran tinggi itu kelebihannya tuh enak untuk buang kotorannya, itu nggak harus ngadain saluran atau apa-apa, kan bisa langsung dibuang ke sana untuk pupuk rumput atau bagaimanapun itu. Nah ini untuk teman-teman yang insya Allah ini juga mau di ini juga kayak kemarin itu, ini sudah waktunya potong kuku juga kok, tadi aku kontrolin gitu, sudah waktunya. Nanti kalau teman-teman yang apa domisilinya juga merawat sapi itu bisa nonton video-video lama, itu juga ada kita motongin kuku, nanti bisa juga di tek 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 dipelajari, karena tidak semua orang itu atau teman-teman itu bisa melakukan hal-hal yang seperti itu loh ya. Kalau Mas Yun sendiri itu ilmunya itu lebih ke breeding ya, ke breeding itu satu, breeding itu tidak memakan biaya yang terlalu banyak, dikarenakan mungkin kita lebih fokus ke hijauan, nanti ada pakan kering tambahan mungkin bekatul atau cuma bolar, kalau nggak gitu ada jerami, cuma itu aja. Nah dikarenakan untuk pembulatan pengeluaran omset uang dan lain sebagainya itu sangatlah cukup murah kalau di breeding. Tapi kalau di penggemukan mohon maaf ya, kalau untuk Mas Yun untuk sementara ini itu cuma untuk buat senang-senang aja gitu loh, nggak berfokus untuk jual beli apa ngono kayak Pak, keluar masuk kok jual beli, keluar masuk ambil keluar masuk. Nah apa yang ditakutkan, apa yang saya takutkan untuk momen sekarang ini ya, dikarenakan banyak apa virus itu kan, takutnya nanti kalau ditaruh di kandang sini itu menyebar di ternak-ternak kita yang domisilinya breedingan ini. Kalaupun ada temen yang mau ngambil sapi itu biasanya nanti kalau dapat itu tak titipin di tetangga dulu gitu, yang domisilinya sapinya itu apa cuma 1 atau 2 ekor gitu, tak titipin, kalau ada nanti bisa dilarikan gitu. Kalau Mas Yun itu ya tetap kalau ada yang orang nyuruh buat apa nyariin sapi Mas gitu, tak cariin, insya Allah yang spek bagaimana insya Allah aku bisa. Tapi kalau untuk ngambil dulu dikasih makan di sini, nah karena sapi itu biasanya kalau habis dibawa dari kendaraan biasanya itu yang pasti ya, yang tentunya itu ada fase stres, penurunan berat badan itu pasti ya. Terlebih lagi ya kalau nggak sakit, kadang ya ada perawatan tambahan, contoh ada suntik cacing, suntik vitamin, itu ya sangat-sangat menguras tenaga. Kalau sapi-sapi breeding itu ini cuma mungkin kalau habis datang di vitamin, suntik cacing selesai, IB biaya perawatannya nggak begitu banyak, mungkin kita nunggu mungkin 9 bulan itu juga ya. Alhamdulillah dengan proses alhamdulillah dari kandang ini ada andang itu, dan insya Allah nanti kalau Tuhan mengizinkan ya bakal ada kandang-kandang baru lagi mungkin, insya Allah, janji ya, dikarenakan janji itu berat ya teman-teman ya. Ini mungkin aku cuma bisa menyampaikan ini saja teruntuk teman-teman yang memulai berbisnis apalagi masih muda, selalu berhati-hati tentunya ya. Yang satu itu pesan saya, selalu berhati-hati kepada siapapun itu. Terus yang kedua, berpikir bagaimana bisnis itu bisa berkembang. Yang ketiga, fokus terhadap pekerjaan itu sendiri gitu ya.
Masin pamit undur diri. Jika ada salah kata ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Apa nih Pak Iki? Komen ya. Masin kali ini mohon maaf gak bisa bercanda, serius banget. Wah, jangan ngantuk aku cah tenan iki. Aku digawe dari studio raiku ngene lho. Pencari giveaway. Ya. Aku bisa bener ini tadi aku udah ulah dari suara aku ini loh, kayak siapa ini, kayak Pak sing ning Indosiar sing lagi rame ku lho. Sopo? Coki Sitohang. Ya wis kuwi ya wis pokoknya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.